Nabungong selanga kemang sabo batang ke mebeharum hai sayang di dalam taman tatem betatem sibuk bungong ngalu tatem betatem sibuk bungong ngalu oh kala itu kram selanganya gada mangade oh kala itu kram selanganya gada mangade darah yang canden rupa di tekabana di jabu ayah urangan malam bungong di doda sayang sayang lepatat sayang oh tu bawate bungong pi malang kahabe duro batang kelekang kehitat sayang nasib selangan wahai bungong jedahan abang ramsenya darah yang cantik rupa di tegabala di jabu ayang urongan malam bungong di doda sayang sayang lepahat sayang oh trobawate bungong pi malang kahabe duro batang kelekang kebidat sayang nasib selangan kahabe duro batang kelekang kebidat sayang nasib selangan. Assalamualaikum hai anak nanggro gat alun pugo hai anak bangsa bekle tanyo du lale lam sago marwah tapuo getanyo puga. Pantun ini memiliki arti memperingatkan kepada anak muda jangan banyak duduk, lebih proaktif dalam membangun negeri. Selamat malam untuk pemirsa RRI Net, obrolan budaya hadir kembali dari RRI Luxmawe. Dan di malam hari ini kita akan ngobrol banyak tentang pentingnya melestarikan bahasa Aceh di era
milenial. Ya. Sebelum kita masuk ke dalam obrolan, ada baiknya saya sapa dulu tamu undangan ataupun narasumber ya yang hadir di malam hari ini. Yang pertama kita sapa dulu ada Bapak Wakil Wali Kota Luxmawe, Bapak Yusuf Muhammad. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Pak, nggak apa-apa Pak ya malam-malam datang ke RRI Pak ya? Ya tidak apa-apa, memang tugas kita memang harus, apalagi sekarang adanya program pemerintah menyangkut dengan berbahasa Aceh. Ini jam 10 loh Pak, lama nih Pak. Oh iya ya, tidak apa-apa. Walaupun sudah jam 10 kita akan siap. Insyaallah. Alhamdulillah. Ya pemirsa RRI Net yang selanjutnya ada Ketua Majelis Adat Aceh Kota Luxmawe, Abang Dayus Dedi. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya kalau lihat Abang Da ini teduh hati saya, sama seperti lihat Pak Wakil Wali Kota juga ya. Selanjutnya ada akademisi dan praktisi komunikasi Universitas Maliku Saleh, ada Abang Da Ayu Jufridar. Selamat malam Bang. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gak apa-apa Bang ya, malam-malam kita ngobrol tentang budaya. Malam-malam lebih asik kayaknya. Baik, pendengar dan pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, di malam hari ini seperti yang sudah kami sampaikan tadi, RRI Net hadir obrolan budaya langsung dari RRI Luxmawe. Dan ngomong-ngomong tentang bahasa Aceh, memang selama ini seperti memudar ya, apalagi di era milenial seperti ini banyak sekali bahasa-bahasa yang masuk ya di kalangan anak muda ya. Saya pun terkadang bingung ini. Dan di malam hari ini kita coba kupas dan kita akan mungkin bisa cari solusinya mengapa demikian. Dan saya ingin bertanya kepada Ketua MLA Kota Luxmawe, Abang Da Yusdedi, kok bisa nih Bang? Ini bahasa Aceh semakin memudar, sementara bahasa-bahasa hanya terpulih di bahasa Papua. Cepat sekali masuk ke era saat ini Bang, silakan Bang. Mungkin karena ini pula Pak Wali Kota Luxmawe melihat, ini kan kita punya juga pengalaman masing-masing ketika turun ke desa-desa kadang. Katren kampung tapi menutup bahasa Jakarta. Iya, betul. Nah, jadi kadang-kadang kita begitu pulang ke kantor juga duduk berpikir, padahal bahasa itu kan jati dirinya suatu bangsa. Betul. Nah, ketika yang lain sudah nggak bisa diharapkan sebagai identitas dia untuk memperkuat negerinya, suku bangsanya, nah, paling tidak bahasa jangan hilang dong. Betul. Nah, tapi ketika bahasa juga tak dia miliki lagi, jadi apa yang ada pada dirinya? Kalau yang lain mungkin orang lebih hebat daripada kita. Nah, tapi bahasa sehebat apapun orang, tentu kan hanya pakai bahasa katanya, bahasa Roy. Serendah apapun kita pun ada pakai bahasa kau, ada pakai bahasa Roy. Nah, untuk itu mungkin dari situ bahasa ini hendaknya, kenapa bahasa-bahasa orang kita bisa masuk ke kaum milenial? Banyak juga guyon-guyon, ya kan, dalam bahasa yang lain. Tapi kenapa enggak dengan bahasa Aceh seperti kecil-kecil kami dulu? Kamu ada bahasa Sandi, bahasa Aceh. Nah, begitu juga Ndatu katanya nenek moyang kita. Kenapa kita dulu bisa menang lawan penjajah? Karena kita memakai bahasa-bahasa Sandi salah satunya. Yang mereka tidak tahu itu. Iya. Hari ini kerjasama militer dengan siapa saja di negara luar, tentu alat-alat perang pun kita yang udah expired di negeri orang kita bawa untuk kita. Kalau besok perang misalnya, dengan apa kita mau ngomong yang bahasa Sandi supaya musuh itu nggak tahu di mana keberadaan kita atau apa strategi yang lagi kita buat. Menang Cut Nyaddin karena bahasa Sandi, menang Tengku Umar bahasa Sandi. Le yang hana hidup, le awak tapi le penjajah itu sendiri. Nah, mungkin dari situ. Nah, maka hari ini sayang sekali kalau anak muda dia tidak menjaga kearifannya. Salah satu itu bahasa ibunya. Begitu dia lahir harus dari pendengarkan. Le gebang atau ke kamat bapunyung, le-nya bahasa Aju. Kayaknya mungkin dari itu dulu. Oke, terima kasih Abang Dayus Dedi, Ketua MLA Kota Luxmawe.
Dan Bang Yus, saya terheran-heran Bang Yus. Terkadang jika kita lihat zaman dulu ya Pak Wali, Pak Wakil dan Bang Ai, mungkin zaman dulu bahasa Aceh kan telah ada, sudah ada maksudnya, sudah ada sampai saat ini juga. Dan dulu artinya kan banyak sekali nih pedagang-pedagang dari luar yang datang ke Aceh ya. Itu bahkan mereka pun pulang ke negerinya itu belajar bahasa Aceh juga. Sementara kita meninggalkan bahasa Aceh. Seperti apa nih? Bahasa alat komunikasi. Ya. Karena ada kepentingan negara lain kepada negara kita, mau tak mau dia harus belajar dong Benar. bahasa Aceh. Mau orangnya kadang haigo hana penting dia ke Aceh, duk sila Jepang payah belau Medan. Untuk apa pikir berbahasa Aceh? Tapi orang Aceh penting untuk berbahasa Aceh. Contoh saya lihat program-program pemerintah. Yang punya program pemerintah dapat lang kampung, kita lihat tuh background orang kampung itu sekolahnya apa. Tiap pegang bahasa-bahasa intelektual, hana mukhum. 2 jam pemerintah mensosialisasikan program. Katakanlah misalnya DKPP turun ke Pusung. Betul. Berpeng Panglima Laut. Dengan nelayan-nelayan. Bahasa canggih, tinggi-tinggi. 2 jam. Wadewa Panglima mengkali nganggap agak kopi dah yang. Pugu pegah pun ada kepala DKPP. Hana muku depu api drop. Tidak tahu ya. Besok kita balik, program pemerintah tak jalan. Kenapa? Karena tak paham dia. Iya. Nah, tadi bahasa Aceh alat komunikasi bukan berarti kita juga bahasa lain tak boleh di sini. Iya. Mbak Roje, ketika tadi udah disinggung sama Adinda tadi, Aceh itu pernah menjadi posisi silang di mana perdagangan besar-besaran, perdagangan bebas di Samudra Pasir di sini. Betul. Yang luar biasa, dari segala penjuru dunia orang datang kemari. Tapi bahasanya nggak hilang kan? Ya kan? Nggak hilang. Marco Polo terus kuno, Ibnu Battuta terus kuno. Tapi bahasa Aceh nggak hilang, nggak tergerus. Iya. Tetap ada. Tetap ada, bahkan lebih luar biasa ide masih gomdonya. Tapi kenapa hari ini hana yang bahasa Aceh tergerus hoilup? Itu juga perlu kita pikirkan bersama mungkin. Iya. Pak Wakil Wali Kota, Pak Yusuf Muhammad. Saya sebenarnya sangat terharu dengan program pemerintah kota ya, di mana mewajibkan pelayanan publik ya di jajaran stakeholder lah ya, itu harus menggunakan bahasa Aceh. Terkadang saya berpikir juga ya nih, jika ada orang di luar Aceh seperti apa? Mungkin Bapak jelaskan Pak. Terima kasih. Ya. Dan informasi pertanyaan yang disampaikan kepada kami menyangkut dengan perwal pelaksanaan bahasa Aceh di Kota Lusumawe. Sebenarnya kita memberikan ruang pada hari Jumat untuk bahasa Aceh. Sebenarnya bukan untuk hari Jumat aja. Iya. Seharusnya dan sebisanya kalau bisa kita setiap hari kepada anak kita itu di luar daripada belajar di sekolah, dengan itu bahasa Aceh jangan pernah dilupakan. Sampai-sampai Undang-Undang Dasar 45 Pasal 18B mengadopsi, membesarkan budaya-budaya kearifan lokal sehingga dimasuk ke dalam undang-undang. Itu pertanda bahwa kebesaran Indonesia ini, kebersatuan Indonesia adalah didukung oleh keberagaman bahasa yang ada di Indonesia ini, termasuk kita di Aceh. Dan kita ketahui bahasa itu merupakan identitas suatu bangsa. Betul. Kalau itu hilang, apa sih yang kita banggakan sebagai kita orang Aceh? Kita punya daerah yang sangat strategis, letaknya pun di persilangan ya. Daerah lalu lalang kapal, letaknya pun di daerah Haridus II yang membawahi Aceh dan Indonesia secara menyeluruh. Kemudian pastinya kita letak di persimpangan seperti itu ke depan, sekarang dan ke depan dan jauh sebelumnya, bahwa akan terjadi penguasaan terhadap bahasa daerah akan terjadi untuk masa akan datang. Kenapa? Kalau ini bakal terjadi pusat perdagangan dunia akan mengalih ke daerah kita, adanya rencana ke depan juga bahwa ada pemotongan di Selat Kera,
pasti akan terjadi persimpangan di Aceh. Inilah yang harus kita bentengi. Kalau bisa bukan hari Jumat aja, setiap hari kita harus menguasai bahasa diri sendiri. Karena di samping bahasa Aceh, bahasa Indonesia dan bahasa lain, sama disampaikan oleh Pak Yusdedi tadi, bahasa itu adalah salah satu hal yang perlu dipertahankan untuk tidak pernah bisa hilang dalam satu bangsa dan satu daerah. Tidak bisa pernah. Karena bangsa dua Jerman saat ini yang kita ketahui yang sangat menganggap dirinya cukup besar dan betul. Dia tidak akan pernah melupakan dan dia sampaikan dalam statement, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai bahasa dia sendiri, itu bahasa dia sendiri. Dan kapanpun kita bicarakan tetap dijawab dengan bahasa Jerman. Ketika kita tidak bisa bahasa Jerman baru dialihkan ke bahasa Inggris. Sampai begitu orang Jerman. Tapi coba kita lihatkan kondisi Aceh sekarang ini. Di pasar impres, di pasar kota, anak-anak kita berbicara bahasa Indonesia padahal bahasa ibunya bahasa Aceh. Tidak salah. Tidak salah. Tapi marilah kita juga keanekaragaman budaya dan budaya kita di seluruh Indonesia termasuk di Aceh, bahasa dan sebagainya. Juga bahasa Indonesia kita jangan pernah lupakan. Karena bahasa itu adalah gudang daripada ilmu. Buku adalah gudang daripada ilmu. Kuncinya adalah bahasa. Ketika kita punya sejarah yang besar di Aceh. Dalai jamuan. Merukun. Dalam bahasa Aceh. Apakah anak-anak sekarang bisa baca itu? Nah, itu. Kemudian setiap menasah dulu, setiap masjid ada dulu yang dinamanya apa nama disebutkan Pak Yus? Semacam adat gitu, Pak. Yang dulu dibacakan buku Hikayat Aceh. Hikayat Aceh sejarah luar biasa itu. Apakah sekarang masih ada? Anak-anak kita nggak bisa baca. Inilah yang mendasar latar belakangi sejarah masa lalu yang begitu besar di Aceh. Marilah kita hidupkan kembali. Sekurang-kurangnya hari Jumat kita wajib membicarakan bahasa Aceh, supaya kita jangan pernah terdegradasi bahasa kita sendiri, bahasa ibu kita tidak pernah nanti ke depan akan hilang. Mati adat, mupajarat, mati adat patemita. Inilah yang perlu kita tumbuh kembangkan dalam masyarakat kita, termasuk dalam lembaga pendidikan ke depan. Mungkin itu. Ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Yusuf Muhammad, benar sekali ya. Mati mupajarat, mati adat, patemita. Hanabak kios Pak. Ya, artinya mati adat, mati anak ada pusaranya ya, mati adat inilah nggak tahu di mana kita cari ya. Bang Ai, nah Bang Ai udah lama nunggu nih, harus kita kesempatan ya. Jangan sampai ada dalam hati pulung hanaruhli ya apa kita. Oke. Bang Ai, ya, pemerintah kota sudah mengeluarkan peraturan ya Pak Wakil ya, perwal tentang wajib berbahasa Aceh ya di setiap hari Jumat. Kalau akademisi melihat ini seperti apa Pak? Yang pertama, selain informasi yang saya dapatkan dari media, saya belum pernah membaca konkret seperti apa peraturan wali kota itu. Tapi yang kita baca di media, semangatnya adalah patut didukung karena ini untuk sosialisasikan, membangunkan kembali semangat dan kebanggaan terhadap bahasa daerah. Kalau kita lihat memang seperti yang disampaikan oleh Pak Wawali dan Mang Yus tadi, bagaimana generasi sekarang kebanggaan berbicara dalam bahasa Aceh itu sudah berkurang ya di kalangan generasi muda. Tetapi selain itu di pihak yang lain, kalau kita lihat musik dari segi seni itu malah meningkat. Misalnya, sekarang begitu mudah kita mendapatkan album bahasa Aceh dan segala macam. Tetapi meskipun belum ada riset ya, jumlah penutur bahasa Aceh memang semakin berkurang ya. Berkurang karena apa? Karena memang tidak ada tidak ada kebanggaan yang pertama. Coba bayangkan aja misalnya kalau Faiz naksir satu orang cewek Aceh yang cakep sekali, tapi ketika ngomong bahasa Indonesia
logat Acehnya sangat kental. Jadi bahasa Aceh merupah-rupah tebit dengan bahasa Indonesia. Jadi rebutan dia bahasa Aceh ini karena sibukan. Langsung Faiz langsung ilfil kan. Betul. Bahkan kita ketawain. Hmm. Ini beda, apa bedanya sih logat Aceh dengan logat Bali? Kan hampir mirip. Kenapa logat Bali, orang Bali bangga? Kenapa misalnya orang Batak ketika bicara bahasa Batak bahkan ditiru-tiru ada artis yang pakai logat Batak, logat Madura, logat ini. Kenapa bisa kalau kita pakai logat Aceh tiba-tiba diketawain dan yang menertawakan itu orang Aceh sendiri bukan orang lain. Iya. Ini kan sangat memprihatinkan. Nah, perlu diketahui bahwa memang bahasa itu kan bagian dari budaya, tapi ada ya, entitas politik dalam bahasa. Jadi unsur politiknya ada, makanya ada kebijakan, dorongan dari pemerintah dengan mengeluarkan peraturan wali kota ini. Jadi dan itu harus didukung dan ini sebenarnya belum cukup hanya untuk kebijakan seperti ini. Saya pikir harus ada turunannya lagi, penjelasannya lebih dalam, lebih jauh, lebih konkret, lebih spesifik seperti apa itu, misalnya bukan hanya sosialisasi di kantor, bukan hanya himbauan dalam di rumah dan segala macam, tetapi misalnya bahasa Aceh itu anak-anak itu mudah mengetahui bahasa Aceh yang santun, bukan bahasa Aceh yang beredar di pasaran sekarang yang kasar-kasar misalnya. Iya. Tapi ada bahasa Aceh yang santun, Pak Yus kan? Seperti lagu tadi nih Pak Is. Ada misalnya Bana tadi. Saya yakin Pak Is mungkin agak bertanya-tanya, Bana itu apa sih? Iya kan? Banyak Yang buka-bukaan, Bang. kalau Bana itu nggak tahu, tapi kalau Bara kita tahu kan. Nah, ini banyak generasi muda yang bahkan generasi tua juga sekarang sudah ini kan, karena bahasa pengantar di keluarga itu bukan bahasa Aceh, bahasa Indonesia gitu kan. Bukan enggak, ini bahasa Indonesia juga diajarkan, bahkan kita juga mengusulkan bahasa asing lainnya juga dikuasai. Artinya pemerintah perlu menggalakkan ini juga. Ini ada kanal-kanal informasi lain yang mendukung kebijakan dari Pak Wali Kota ini. Misalnya penerbitan buku-buku dalam bahasa Aceh itu perlu. Dan sekarang kan begitu susah. Begitu saya membaca misalnya bahasa Aceh yang diterbitkan di sekolah yang barangkali ditulis oleh orang luar, masih banyak campuran-campuran dalam bahasa Indonesia, masih campur aduk. Padahal kita punya kosakata dan frasa sendiri dalam bahasa Aceh yang sangat halus dan sangat lengkap. Nah ini yang kemudian kebijakan ini makanya saya katakan belum cukup, harus didukung dengan action lain, aksi-aksi lain yang mendorong penggunaan bahasa Aceh itu semakin ini ada kebanggaan. Karena ini agak susah, ini proyek jangka panjang saya kira. Betul. Untuk membangun kebanggaan terhadap bahasa Aceh itu sangat susah. Saya mengikuti kemarin kegiatan budaya di Jogja, Borobudur Writer and Culture Festival. Ada beberapa pemateri itu dari Bali, mereka ngomong pakai bahasa Indonesia dengan logat Bali. Ada beberapa yang lain menggunakan bahasa Jawa malah, gitu kan. Atau kalau misalnya Faiz ke Jogja, begitu tiba di Bandara Dusi Cipto, kita akan disambut dengan dua bahasa. Bahasa Indonesia dan bahasa Jogja. Kenapa enggak misalnya, meskipun itu kesannya meniru ya. Kalau tiba-tiba misalnya di sini, di Bandara Maliku Saleh ada penyambutan dalam bahasa Aceh misalnya. Ya. Kan bagus juga. Nah begitu menurut saya Faiz. Ya menarik Bang Ai ya. Tadi Bang Ai mengatakan bahwasanya jika ada seorang wanita cantik ya, terus logat bahasanya itu mengklido lah, kalau bahasa Acehnya Ya. mengklido. Medok Acehnya. Medok Acehnya. Itu memudar kecantikannya. Ya. Itu kenapa Bang Ai? Ya karena memang di mindset pikiran kita, ini kan apalagi direspon dengan positif, ini tidak keren lah kalau pakai logat bahasa Aceh. Kemudian dan kita temukan faktanya, kalau kita ngomong misalnya di pasar, di sekolah, di kampus, ketika ada ngomong logat Aceh itu yang tertawa pertama adalah orang Aceh sendiri gitu kan. Dengan berbagai-bagai, meskipun itu kesannya bercanda, tapi kemudian itu membuat generasi muda menjadi minder untuk mempertahankan logat Acehnya. Akhirnya yang dilakukan adalah meniru logat luar, terutama logat Jakarta. Jadi akhirnya jadi lucu ya, misalnya kayak seperti Pak Yus bilang tadi, tinggal di kampung tapi actionnya logatnya jadi logat Jakarta. Yeah. Kenapa enggak kita pertahankan? Ini identitas kita nih, kebanggaan kita. Bang Yus, gimana nih, ada tambahan Bang Yus? Ini dengan mengklido ataupun medok Aceh, terkadang ganteng, cantik itu
memudar itu. Ya, karena kita sekarang kan lebih menjadi yang termotivasi kita kan televisi nih. Lihat Agnes Monica ngomongnya bagus tuh, pakai bahasa yang ini. Tapi coba kalau sering-sering baca buku perjalanannya Cut Nyadin. Ya kan? Nah, coba lihat Cut Mutia. Seorang wanita Aceh yang dikenal oleh seluruh penjuru dunia. Apakah pada saat itu ada bahasa lain selain bahasa Aceh? Sebagai alat komunikasi beliau. Paling mereka itu cuma berbahasa Arab dan Aceh pada saat itu. Ya kan? Nah, untuk itu ketika kita cinta pada sebuah sosok, maka kita susah untuk melepaskan itu. Maka apabila cinta, gula Jawa, rasa coklat. Jadi kita harus cinta dulu kepada kearifan kita. Insya Allah bahasa medok kah nanti atau katakanlah berat tak medok Aceh cipa tak pakai mentutu bahasa Indonesia benar. Nanti itu hilang dengan sendirinya. Dari situ. Oke, Bang Yus, kita nanti akan coba ngobrol lagi. Kita tanya kepada Pak Wakil Wali Kota bagaimana ini cara nanti strategi pemerintah kota lah dalam meningkatkan semangat ya, khususnya kaum milenial ini untuk mampu berbahasa Aceh dan suka berbahasa Aceh, itu yang paling penting ya. Jangan minder dalam berbahasa Aceh. Kita dengarkan dulu, ini ada lagu yang dinyanyikan oleh rekan saya Yuna, jangan ditertawakan Pak, karena silakan Yuna. Allahai cum kacam kacum ce, putro kacu i kacam kacum ce. Allahai cum kacam kacum ce, hai putro kacu i kacam kacum ce. Putro bungsu di jong ketapang, ku dari jenggetren lam udonya, guda mano dalam kulam, bungsu gedeng kagetren hana. Allahai cum kacam kacum ce, putro kacu i kacam kacum ce. Allahai cum kacam kacum ce, hai putro kacu i kacam kacum ce. Trentaja mano dara baro, trentaja mano oleh mano lake sinalen, ija yang putih senalen mano. Trentaja mano dara baro, trentaja mano oleh mano lake sinalen, ija yang putih senalen mano. Putro getren kadengan pakaian, geduk rijang gedengan poda, peduk baje di ateh tumpuk, tengku malem geduk lam urut siga. Allah Allahai cum kacam kacum ce, putro kacu i kacam kacum ce. Allahai cum kacam kacum ce, hai putro kacu i kacam kacum ce. Trentaja mano dara baro, trentaja mano oleh mano lake sinalen, ija yang putih sinalen mano. Gemano rijang kadengan kuda, gekacu i me alon-alon, bagori itren di mingkuala. Allah Allahai cum
kacam kacum ce, putro kacui kacam kacum ce. Allah hai cum kacam kacum ce, ai putro kacui kacam kacum ce. Geduk rijang gedengan poda, pedua baje di atas tumpuk, tengku malam geduk alam urus siga. Allah Allah. Baik ya, terima kasih Yuna. Sama-sama Iya. Faiz. Ini salah satu lagu Aceh ya, dan bagus ya. Walaupun cekokannya kayak yang bagus. Allah itu yang bagus kayaknya. Yang lain bagus juga ya. Oh iya, itu kalau nggak salah lagunya Tengku Malim. Tengku Malim ya. Jak Mano ya judulnya. Ya, itu lagu Tengku Malim dengan Putra Wunsu. Putra Wunsu kan Renjak Mano, pemandian. Kemudian Tengku Malim kepingin dengan Putra Bungsu ini mau diambil, mau dipersuntingkan jadi istrinya. Ya, ujungnya ya pahacu selendang Putra Bungsu lah hele. Seperti itu. Bang Ayi mungkin udah pegang mic mau nambahin komentari tadi? Enggak, kalau dengar cerita Bang Yus tadi, saya jadi ingat bahwa cerita yang sama itu juga ada misalnya di Jawa, Nawang Wulan itu kan. Jakatarub dan Nawang Wulan, dia kan bidadari, mencuri baju sehingga kemudian dia menjadi istri dari Jakatarub. Jaka ini kan laki-laki artinya, dari Tarub dia sih sebenarnya kan. Tarub itu nama daerah. Jadi sama sih sebenarnya ini kan. Tapi cerita mereka kan sangat melegenda, kita bisa baca di banyak buku. Nah ini juga nanti barangkali bisa kita tekankan kepada Pak Wakil Wali Kota, pemerintah kota juga nanti menerbitkan kisah-kisah, meskipun itu kisah-kisah legenda yang ada di Aceh, kemudian kita tulis dalam berbagai bentuk. Dan sebenarnya saya sudah melakukan itu tanpa harus misalnya didukung oleh pemerintah, saya melakukan itu misalnya dengan menulis beberapa frasa bahasa Aceh dalam novel. Misalnya seperti Alun Bulu Pak Is. Iya. Alun Bulu saya mencari kata itu kata lain dari tsunami ya. Alun itu gelombang, bulu itu yang sangat rakus atau menghancurkan, jadi gelombang laut yang menghancurkan. Jadi itu yang saya tulis ke novel, yang kemudian diterjemahkan dalam bahasa Belanda, tetap mempertahankan bahasa Acehnya. Kecuali gelombang laut yang dahsyat itu diterjemahkan dalam bahasa Belanda, tapi alun bulunya itu dipertahankan. Dan kalau kita baca hikayat-hikayat dulu, ya alun bulu itu ada dan penggambarannya itu sama seperti tsunami yang kita kenal sekarang. Artinya ini apa? Frasa bahasa Aceh itu sebegitu lengkap. Iya. Ya, ada dan tsunami itu kan bahasa Jepang kan. Tapi Ya, di tsunami Aceh bahasa Jepang ya. bahasa Jepang. Tsunami ya. Tapi di Aceh juga ada Alun bulu. alun bulu dan banyak lain, ada yang bilang ibuna kan segala macam. Seperti itu tuh untuk mempertahankan lah ya bahasa Aceh supaya ya generasi tahu lah. Pak Wakil, ini sudah disampaikan tadi sama Bang Ai bahwasanya perlu ada strategi-strategi khusus lah. Paling tidak untuk meningkatkan semangat para kaum milenial lah untuk mau dan tidak malu menggunakan bahasa Aceh. Sebenarnya berbicara bahasa Aceh itu adalah untuk mempertahankan untuk berlaku selamanya itu kita harus melihat harus kita tempatkan ini bahasa budaya dan kita ini adalah harus kita besarkan oleh kita sendiri. Jangan pernah kita malu berbicara bahasa Aceh oleh diri kita sendiri. Jangan kita tidak tahu sejarah Aceh oleh orang Aceh sendiri. Jangan kita tidak tahu
budaya Aceh oleh orang anak Aceh sendiri. Ya. Karena mustahil orang luar Aceh membesarkan budaya dan bahasa Aceh, mustahil. Kita sendirilah yang menempatkan untuk yang lebih tinggi. Di samping kita menempatkan yang lebih tinggi masalah agama, kemudian masalah bahasa dan masalah budaya. Karena masalah agama, budaya, dan bahasa satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Budaya Aceh adalah juga tidak jauh daripada agama. Ya kan? Bahasa Aceh juga banyak karangan-karangan, bahkan buku-buku yang dikarang oleh para pujangga masa lalu. Itu dalam bahasa Aceh. Kenapa kita sekarang tidak ada? Hikayat kita sudah banyak hilang sekarang. Tuku Malim Diwa, pernah kita dengar lagi di setiap desa? Yang di setiap malam Senin, setiap malam Kamis, yang dibacakan hikayat oleh orang-orang yang ahli sejarah. Ketika anak-anak kita, anak-anak muda kita terpanggil untuk mendengarnya sejarah-sejarah hikayat itu. Inilah yang perlu kita hidup dalam masyarakat ini, yang perlu kita kita menghidupkan kembali bersama-sama. Bukan hanya pemerintah, tapi kita semua. Karena kita ini baru tahap awal untuk mengingatkan masa lalu kita, ada kekosongan ini, dan mari kita hidupkan bersama. Banyak daerah lain di Indonesia ini sudah melakukan hal yang sama, membesarkan daerah masing-masing. Kalau kita datang misalnya ke Jawa Timur, maaf ini saya ceritakan sedikit, ada rapat yang berstandar nasional, tapi orang itu bicara bahasa Jawa, bahasa Jawa yang halus. Dari pembukaan, kata pengantar sampai gubernur bicarakan bahasa Jawa. Sampai kita bertanya, apa yang saat ini sedang terjadi? Apakah harus kita bisa bahasa Jawa semua? Setelah itu baru ditranslatekan ke bahasa Indonesia. Inilah merupakan satu kebesaran bahasa yang harus ditampilkan dimanapun daerah di seluruh Indonesia, termasuk kita. Kalau ada event-event nasional, kenapa kita harus malu bicarakan bahasa Aceh? Setelah kita sampaikan dalam bahasa Aceh, nanti kita translatekan ke dalam bahasa Indonesia. Tentu tidak ada salahnya. Undang-undang telah membenarkan. Kenapa tidak ini lupa sekarang ini? Marilah kita bersama oleh masyarakat Aceh dan khususnya Kota Losmawi, mari kita membesarkan bahasa budaya kita sendiri, dan tidak mungkin orang lain akan membesarkan ini kalau kita tidak bangun sekarang. Dan ini akan kita wariskan sampai kapan masa generasi kita itu akan datang. Karena kalau hilang sejarah ini sangat sulit dan tidak tahu di mana akan kita cari. Hilang bahasa, nggak tahu siapa data bahasa Aceh. Sampai sekarang kita kewalahan. Kalau kita akan membuat karangan-karangan bahasa, siapa kita buat sebagai orang-orang perasa bahasa Aceh itu? Grammar bahasa Aceh, siapa lagi yang ada bisa? Ini perlu kita hidupkan kembali dalam masyarakat. Ini mungkin tahap awal, sama disampaikan oleh akademisi tadi, bahwa baru tahap awal. Perlu sosialisasi yang lebih konkret ke depan dalam segala bidang, baik dalam pendidikan, dalam di dalam agama, untuk daerah-daerah juga harus diutamakan dalam bahasa Aceh, termasuk bahasa komunikasi hari-hari kita. Mari kita gali sumber-sumber daya Aceh, keaslian Aceh kita, untuk kita tumbuh kembangkan menjadi pusat, kita kembangkan menjadi pusat destinasi wisata yang ingin dengar bahasa Aceh. Jangan nanti orang Aceh orang luar mau dengar bahasa Aceh harus pergi ke pustaka ataupun ke Belanda nanti, ke Ladin. Di sana ada budaya ada di sana. Jangan, mari kita bangkit kembali oleh diri kita sendiri. Tanpa hal itu kita sangat khawatir ke depan. Jangan pernah malu. Orang di luar, di mana kalau kita keluar daerah, dia lebih senang. Coba bicara bahasa Aceh, nyopu dalam bahasa Aceh. Diulangkan sama kita, nyopu dalam bahasa Aceh. Coba dua Pak bicara, dia senang dia dengar kita bicara bahasa Aceh. Kenapa kita harus malu? Ya kan? Mungkin itu, terima kasih. Kadang-kadang kita ketemu pun dengan orang di luar Aceh, pasti dia menyapa kita dengan puhaba. Kita jawabnya, Kalibu, fine. Dia lagi, kalibu, pajobu. Ya. Orang tuh sudah ada bahasa pengenal dengan kita. Masa kita menghilangkan bahasa sendiri? Pak Wakil Wali Kota, ini juga ada masukan dari masyarakat juga ya. Selain mendukung program kita itu, perwal tentang wajib berbahasa Aceh setiap hari Jumat, juga harus disinergikan dengan sekolah-sekolah gitu Pak. Artinya mungkin dalam sekolah-sekolah itu
apakah waktu pose ataupun apa itu wajib sesama teman itu berbahasa Aceh. Itu tanggapannya seperti apa, Bang? Kami akan marah ke situ, tapi sekarang tahap awal. Ya. Kalau sesuatu kita mengenalkan sesuatu yang kita paksakan, biarkan dulu, karena kita masakan tidak terbatas, terus lama. Dan jangan ada pemaksaan, jadi pelan-pelan kita hidupkan, kita tumbuh kembangkan mulai dari lembaga pendidikan, lembaga daya, kemudian di hari Jumat, khutbah Jumat itu harus bahasa Aceh. Iya. Nah, akhirnya ada keinginan, ingin tahu semua bahasa Aceh. Kenapa? Kalau sholat Jumat, khutbah Jumatnya tidak tahu dalam bahasa Aceh, apa yang kita dengar? Itu salah satu rukun antara, ya kan? Jadi harus kita belajar. Harus belajar kita bahasa Aceh. Supaya kita menghargai kearifan lokal, kita hargai bersama, dan ini kita terapkan sehingga kami yakin akan masuk sesuai dengan arahan disampaikan oleh Pak Ai tadi, bahwa ke depan akan kita kuatkan, ini baru perwal. Mungkin akan kita kuatkan kepada kanun Kota Lusmawe yang menyangkut dengan tata cara berbahasa Aceh, hari-hari apa, akan lebih kuat lagi nanti. Tapi biarlah dulu kita sampaikan, masyarakat akan melihat nanti bagaimana keadaan masyarakat lebih senang dengan bahasa sendiri, dengan budaya sendiri. Setelah itu baru kita buku ajar nanti, kita masukkan dalam buku ajar anak-anak sekolah. Saya yakin ke situ. Ya. Bang Yus, kita di RRI, di Pro 1-nya itu ada yang namanya Hikayat Aceh, Nazam Aceh, Zikir Aceh. Itu sebagai bentuk bahwasanya RRI itu konsen terhadap pelestarian budaya, Bang. Ya, mungkin Abang bisa memberikan semacam kepada masyarakat supaya paling tidak ditumbuhkan kembali lah budaya-budaya Aceh, khususnya bahasa Aceh lah. Saya rasa pemerintah juga nggak saja bertumpu pada RRI, ya, harus banyak kegiatan-kegiatan lain di luar RRI. Kemudian ada dinas kebudayaan, Pak. Ya, kebudayaan. Itu hendaknya jangan terus pada action yang udah jadi, tapi ada pelatihan dong. Ya. Ya kan? Katakanlah misalnya hari ini pelatihan koreografer se-Aceh atau pelatihan koreografer sekota Lusmawe. Supaya apa? Tarinya, syairnya, semua bisa kita benah di situ. Tapi kalau udah tampil kayak hari ini cemana coba? Ya kan? Nah, hikayat boleh, tapi saya lihat ada pakem-pakem tertentu dalam hikayat itu hilang. Anak-anak nggak dapat itu yang hari ini. Contoh misalnya mukadimahnya. Kalau kita mukadimah, karena dulu yang hikayat juga, alhamdulillah memang ulama-ulama juga, orang alim juga. Misalnya, dengan bismillah alun pupun surah dengan nama zat polon yang esa serta nabi pangulai umat serta mahad bandum ambia serta warirakan dan sabah serta mahad gurelun yang a'la. Ini enggak ada mukadimah ini pada hikayat sekarang. Jadi intinya hilang, tinggallah bahasa hura-hura aja. Padahal di situ dalam sebuah hikayat ada pendidikan, ada keagamaan, ada sosial kemasyarakatan. Contoh misalnya dalam syair itu. Ikrung cunda sabelam ceko balubo sago sanengan buya napulun tanyang bagata ado bulen ngan uro pakan gurana. Itu dua harus kita jawab secara akademisi. Harus jawab kenapa terjadi gerhana matahari tadi secara agama, mengapa? Jadi kalau nggak diteliti isinya seolah-olah apaan tuh? Nah, inilah yang menjadi hilang dia secara pelan-pelan. Cukup rayu Mbak Haji. Kalau berbahasa yang lugas seperti negara-negara yang baru jadi, rugi dong Aceh udah berabad-abad. Ya enggak? Ya. Ini kan bukan bahasa dirancang baru. Bahasa sudah lama yang menjadi patron negara-negara lain. Pakai bahasa Aceh.
Tapi uronya seolah-olah sangnya sangkan di Aceh bingung bahasa Adro. Ya. Jadi tanya be menyo manuk kenang sawan biasanya be uring-uring sawan. Jadi itu harus. Nah, saya kepingin nanti pemerintah lebih cenderung dulu kepada pelatihan sampai action. Kalau misalnya yang dulu kita latih-latih, oh sekarang udah pada tua. Ya kan? Nah, saya setiap mengikuti acara-acara saya lihat yang nampil tuh murid-murid saya itu terus udah tua-tua. Kalau saya udah mundur tuh tahun 1988 seluruh dunia saya udah pergi itu. Bawa kesenian Aceh ini. Nah, tapi hari ini generasinya mana? Nggak mau sekarang. Hana galak ini kepada kesenian Aceh. Pemerintah beri rangsangan supaya dia suka. Ya. Sama lagi Long Jamunji. Mana ada, ngapain tuh kampungan, ada main band. Kan? Tapi karena rangsangannya apa? Kata gubernur pada saat itu Ibrahim Hasan, barang siapa yang menang di festival tari kreasi Aceh, untuk se-Aceh, juara satunya dibawa ke Amerika, juara 2 ke Australia, juara 3 ke Malaysia. Nah, saya dapat juara 2 pada saat itu, kalah dengan sanggar dia sendiri, sanggar Cunyadin. Jadi Cunmutia kalah pada saat itu juara 2. Nah, kita berangkat ke Australia. Ini juga begitu, supaya ada rangsangan. Supaya lidahnya itu terpasih dia dalam berbahasa Aceh. Karena dia akan melantunkan syair-syair itu terus. Syairnya nanti baru kita masukkan hal-hal yang menyangkut dengan pembangunan, hal-hal yang menyangkut dengan pendidikan. Nah, di syair bangai ada bak pos jaga, ada bak pentu-pentu jaga, ada kantong, ada baju-baju, kan begitu. Ya, Bang Ai, saya pernah melihat di YouTube, channel YouTube ya. Saya nggak tahu itu bule itu siapa namanya, saya nggak tahu. Tapi dia fasih sekali membaca berbahasa Jawa. Ya, ini kan juga menjadi daya tarik nih bagi masyarakat ataupun anak-anak muda di Pulau Jawa lah ya, untuk merasa bangga mereka bahwasanya orang bule saja fasih sekali berbahasa Jawa. Mungkin Pak Ai punya strategi khusus yang mungkin bisa diadopsi nanti oleh pemerintah kota untuk sebenarnya Faiz bukan hanya ada bule yang fasih berbahasa Jawa atau bahasa daerah, bahkan ada juga yang mereka yang disebut menjadi pakarnya gamelan, itu orang Amerika misalnya. Saya punya ketika saya mengikuti program International Visitor Leadership Program ke Amerika tahun 2012, itu translator saya itu interpreternya si Son Kalanan, dia itu bukan hanya fasih dalam bahasa Jawa ya, tapi Jawa yang sangat Jogja itu dia ngerti, kemudian dia sangat pakar menjelaskan makna atau filosofi dari gamelan. Makanya dia disebut sebagai pakar gamelan. Dia S1-nya, S2-nya tentang gamelan. Bayangkan ini bukan orang Jawa dan bukan orang Indonesia, ada orang Amerika, masih kebangsaan Amerika belajar bahasa ini. Artinya ini juga bisa terjadi di Aceh ya. Misalnya ada orang luar yang kemudian mempelajari ini, tetapi itu harus ya tidak dengan serta-merta. Seperti tadi Pak Wakil mengatakan ada kepentingannya apa sekarang, misalnya kepentingan ekonomi, kepentingan bisnis, pendidikan, politik segala macam, sehingga orang terdorong untuk belajar bahasa Aceh. Dulu Sunok Hegronya juga belajar bahasa Aceh, gitu. Bahkan belajar Islam karena dia berpendapat bahwa Aceh ini baru bisa dilakukan dengan agama, dengan pendekatan agama. Dan itu dilakukan, dia belajar bahasa Aceh, belajar agama, dan kemudian dia bisa masuk, menyusup dan diterima dengan sangat baik, bahkan dihormati oleh masyarakat Aceh pada masa itu. Sebelum tahu sifat aslinya seperti apa. Artinya ya di masyarakat Aceh sendiri harus tumbuh. Ini hanya satu trigger aja semacam ini ya, pemicu dari lahirnya ini, tapi juga harus dilengkapi dengan yang lain kalau menurut saya dalam kaitan ini. Misalnya diskusi tentang bahasa Aceh sendiri itu belum selesai semuanya, belum tuntas, dianggap belum tuntas karena di daerah Aceh itu ada sekitar 8 atau 9 bahasa yang orang mempertanyakan apakah ini bukan bahasa Aceh, tapi juga ada yang menganggap ini bahasa Aceh, tetapi rumpun yang berbeda dan pemakaiannya, penuturnya itu berbeda daerah. Kalau kita di Pasai kan sudah sangat jelas ya, bahasa Acehnya jelas itu dan tidak ada perbedaan pendapat. Nah,
Yang lain juga bisa mendorong mendorong upaya untuk menggunakan bahasa daerah dalam berbagai level, dalam berbagai kegiatan pendidikan. Dan seperti ini disampaikan oleh Pak Wawali tadi, bukan hanya hari Jumat ya, setiap hari juga bisa, tanpa kita melupakan, misalnya kita juga harus mahir berbahasa Indonesia dan bahasa, misalnya bahasa Arab atau bahasa Inggris itu juga penting. Ya Bang Ai juga tadi menyebutkan bahwasanya saat ini masih menulis buku ya, novel, terus ada membubuhi kata-kata dalam bahasa Aceh. Itu bukunya dibeli Bang? Ya. Bukunya laris nggak Bang? Lumayan laris sampai kemudian diterjemahkan kan dalam bahasa ini. Dan saya juga bertanya kepada beberapa orang tua kita yang masih ngerti tentang bahasa Aceh, misalnya tentang hikayat, frasa-frasa yang dulu masih dulu sangat banyak digunakan, tapi sekarang sudah mulai tergerus kan, karena memang tidak digunakan dan itu dipertahankan. Malah ada satu orang penulis nasional yang pernah membaca hikayat Malim Diwa, dia kemudian menyarankan, kenapa Ai, ini kamu tulis, kamu translate hikayat Malim Diwa ini, kemudian kamu modernkan, misalnya modernkan dengan ada sosok tokoh Malim Diwa dengan kesaktian seperti Malim Diwa, tapi hidupnya di zaman milenial seperti sekarang gitu kan. Jadi ya saya kayak Superman lah, Superman itu kan ada level-levelnya sampai sequel yang keberapa, begitu juga misalnya Malim Diwa. Dan upaya yang saya lakukan itu adalah menerjemahkan hikayat Malim Diwa itu pertama ke dalam bahasa Indonesia. Saya dengar itu dari kecil itu kan. Sekarang agak susah. Bahkan ternyata saya tidak mendapatkan ada beberapa bagian yang ganjil itu sampai 9 bagian, tapi bagian 3, 7 sampai 9 itu enggak ada. Nah, ada seorang dosen di Universitas Maliku Saleh itu bilang, "Oh, saya pernah lihat ini lengkap di Belanda sana," katanya. Dan ternyata di pustaka Belanda, hikayat Malim Diwa itu lebih lengkap dibandingkan di sini. Saya cari tanya kawan-kawan itu agak susah sih mendapatkan hikayat Malim Diwa yang lengkap. Ini sangat ironis pastinya Pak ya. Ini harus kita harus kita waspadai Bang Ai ya. Jangan sampai sejarah budaya kita itu ada di luar Aceh ya. Jadi selain berat di ongkos ya juga sangat ini ya memprihatinkan. Oke, waktu kita mungkin terbatas sekali Pak Wakil Wali Kota, mungkin ada kesimpulan apa yang ingin disampaikan paling tidak untuk membangkitkan semangat anak-anak milenial kita lah, anak muda Aceh untuk mau dan jangan malu menggunakan bahasa Aceh. Terima kasih, saya hari ini sangat bangga sekali bisa duduk bersama di RRI ini. Hadir juga Bapak Ai Yufridar dari akademisi dan praktisi. Beliau telah juga banyak membuat karangan-karangan buku untuk bisa ditampilkan dalam masyarakat dan menjadi pembaca juga, peminat baca ya. Juga hadir dari dari lembaga MA, merupakan yang Luxmawe ini yang terdepan nih, harus membesarkan ini program Pak pemerintah Wali Kota Luxmawe ini. Masternya Pak. Ya, masternya nih. Ya, jadi harus bergerak bersama dan tidak tertumpu kepada MAA. Jadi mari kita berharap, jadi kita kepada seluruh lapisan masyarakat, terutama lembaga pendidikan, baik akademisi, kemudian para pendidikan formal dan informal di Kota Luxmawe dan di Aceh menyeluruh secara keseluruhan, marilah kita gerak bersama, membangun diri kita sendiri. Dan membangun diri kita sendiri, mustahil orang lain akan membangun kita. Jadi dari kita, untuk kita, dan untuk membesarkan masyarakat kita, membesarkan budaya kita, membesarkan bahasa kita, dan membesarkan kearifan lokal yang ada, yang telah diakui oleh undang-undang saat ini. Dan inilah harapan kita semua, dengan bergerak bersama dan sosialisasi bersama dan saling mengerti dan memberi asah dan asuh, sehingga kita akan tercapai tujuan kita, kebesaran yang pernah besar di Aceh akan bangkit kembali di dalam bumi kita di Serabi Makkah ini. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Mungkin Abang Da Yusdedi. Kalau saya Singkatnya. mengulang aja tadi, mati anu mupajerat, Ya. gadah adat, padamita. Jadi mari sebelum terlambat, tarik kembali semua apa yang udah selama ini kita abaikan. Kearifan Aceh itu, kearifan lokal, ya cobalah hari ini kita perkuat kembali, itu saja. Bang Ai mungkin. Ya, kalau kita mau lihat seberapa bangga masyarakat Aceh sendiri
terhadap bahasanya, gampang sekali sebenarnya. Kalau kita keliling kota Lux Mawai aja, kita lihat nama-nama warung kopi, berapa banyak yang menggunakan bahasa Aceh dan berapa banyak yang menggunakan bahasa Inggris. Black Coffee, Black Castle, Coffee Time, ya kan? Station Coffee, itu semuanya bahasa Inggris. The Royal Coffee itu kan. Berapa banyak yang menggunakan misalnya Tofi Kopi, Rumoh Kopi, hampir nggak ada, hanya beberapa. Jadi padahal kadang-kadang bahasa Aceh itu lebih unik misalnya. Unik karena dia kaya, kemudian pengucapannya memang ada yang mengeluh bahwa karena bahasa Aceh ini beda tulis, beda dibaca, itu sama kayak bahasa Inggris juga dan bahasa Perancis. Tapi juga ada yang bilang ketika beda tekanan, intonasinya beda, maknanya juga berbeda. Seperti misalnya bu dengan bu, itu kan sudah berbeda antara nasi dengan monyet, jauh sekali itu kan. Nah, tetapi ada ada frasa-frasa lain di bahasa Aceh yang unik, yang kayaknya sangat marketable ketika digunakan sebagai nama toko, nama apapun gitu ya. Nah, tentu Pak pemerintah dalam hal ini misalnya Pak Wali Kota juga tidak perlu sampai mengatur ke sana, misalnya gunakan meskipun hanya menurut saya itu dikasihlah kebebasan. Tetapi kalau kebanggaan terhadap bahasa Aceh ini sudah ada, otomatis kita akan mencari ini. Tapi coba kita lihat nih, event-event mahasiswa, saya kemarin ke mahasiswa ilmu komunikasi, temanya saya bilang jangan gunakan bahasa Inggris untuk mengglobal, tapi mari kita globalkan bahasa Aceh. Bahasa Inggris sudah bahasa global, bahasa di seluruh dunia orang paham. Tetapi mari kita globalkan. Jadi tema, nama acara, apapun kita gunakan dalam bahasa Aceh. Kemudian kebijakan ini juga perlu ditindaklanjuti oleh pemerintah. Misalnya ya seperti saya sarankan ada misalnya yang bersifat seremonial dan kemudian untuk karena ini mengubah mindset kan sangat panjang, usaha yang sangat panjang. Misalnya lomba pidato dalam bahasa Aceh juga harus sering digalakan meskipun itu sifatnya sangat seremonial ya. Tapi yang di luar itu ini kan hanya sisi-sisi yang bisa dimainkan. Jadi pemerintah harus menyiapkan skema jangka panjang seperti apa agar kemudian ini yang harapan dari Pak Wakil Wali Kota tadi adanya kebanggaan terhadap bahasa Aceh dan kemudian bahasa Aceh ini bisa mengglobal, jangan bahasa Aceh makin lokal gitu kan. Ini harus ada skema yang strategis dengan melibatkan banyak pihak, saya kira bukan hanya budayawan tapi juga banyak pihak, elemen-elemen masyarakat yang lain bisa dilibatkan. Saya pikir itu Faiz. Oke, terima kasih Mbak Ai, terima kasih Pak Wakil Wali Kota Lux Mawai Pak Yusuf Muhammad sudah hadir malam-malam ke RRI ya. Terus ada Ketua MAA Kota Lux Mawai Bang Yusdedi dan Bang Aizu Fridar ya, praktisi komunikasi ya, Universitas Monikus Saleh. Pemirsa RRI.net, demikianlah obrolan budaya dari RRI Lux Mawai dan saya Agam Faiz beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.